Kembali lagi di MyClub ID dan kali ini kita kembali melakukan konten tentang merakit PC lagi nih. Saya Benny, tonton video ini dari awal sampai selesai. Lagi-lagi kami mendapatkan orderan untuk membangun sebuah PC. Kali ini komplit, ada monitornya ya kecuali keyboard dan mouse ya. Kami memilih menggunakan prosesor yang ready stock saat ini, yaitu AMD Ryzen 5 3600 yang masih cukup powerful untuk gaming dan juga masih memiliki ruang untuk di overclock. Dia punya base clock 3,6 GHz dengan max turbo boost di 4,2 GHz, 6 core 12 thread. Lalu untuk motherboard yang kami pilih B550M Aorus Pro Micro ATX motherboard, chipset AMD B550 yang memiliki fitur ya lebih dari cukup untuk sebuah PC gaming ya. Kemudian untuk kartu grafis, ini kalian pasti iri karena yang kami pakai di sini adalah Pellit GeForce RTX 3070 Gaming Pro. Kenapa dia bisa dapatkan kartu grafis ini? Karena belinya semuanya satu unit dari NJT dan AGS. Jadi wajar kalau dia bisa mendapatkan kartu grafis tersebut. Lalu ya kalau kita ngomong GeForce RTX 3070 ya nggak usah ngomong panjang lebar lah ya. Saya rasa itu semua sekarang tahu kalau kartu grafis atau GPU ini adalah top of the line. Untuk gaming ya, bukan untuk mining. Lalu next kita pakai SSD dari Gigabyte NVMe generasi ketiga dengan kecepatan X4. Kapasitas 512 GB. Lalu untuk memori, kami memilih menggunakan G.Skill FlareX DDR4 3200 16 GB atau 8 GB x 2 dual channel kit. Ini memori yang sudah melegenda dan memori FlareX ini yang pertama disertifikasi atau diratifikasi untuk platform Ryzen sejak Ryzen pertama. Kecepatannya DDR4 3200 juga sudahlah lebih dari cukup untuk kalian yang ingin menggunakan aplikasi gaming. Next adalah, oh ya, power supply-nya kami menggunakan Cooler Master MWE Bronze V2 dengan kapasitas 650 watt. Sudah lebih dari cukup atau sesuai dari rekomendasi dari si Pellit RTX 3070 ya. Untuk cooler, nah ini yang unik, kami memilih cooler yang cukup melegenda juga, yaitu Master Liquid Light 120 dari Cooler Master. Kenapa? Karena harganya yang sangat terjangkau dan kalau dibandingkan dengan heatsink yang premium, ya ini jauh lebih masuk akal gitu harganya. Dan juga performa udah jelas, AIO jauh lebih baik dibandingkan dengan heatsink-heatsink yang berada di harga yang hampir sama ya. Jadi kalau saat ini ya saya pribadi menganjurkan atau merekomendasikan untuk menggunakan Master Liquid Light 120 karena masalah harga dan pendinginan yang jauh lebih baik. Apalagi prosesor yang digunakan juga cukup potensial untuk di overclock ya. Nah, untuk rumahnya kami memilih casing yang cocok dengan motherboard, yaitu Micro ATX chassis dari Masterbox atau dari Cooler Master Masterbox MB311L ARGB. Ada dua buah kipas ARGB di bagian depan. Ya, sudah cukup memberikan nuansa efek pencahayaan RGB lah ya. Kemudian ada tempered glass-nya dan di depannya itu juga mesh sehingga aliran udaranya jauh lebih bebas masuk ke dalam casing. Itu alasannya. Dan terakhir monitor yang digunakan ini monitor terbaru yang baru dipasarkan oleh NJT, yaitu monitor gaming Lenovo. Sebentar, saya lihat modelnya, saya belum hafal. Lenovo G2720, sebuah monitor dengan bentang layar 27 inci, memiliki refresh rate 144 Hz, IPS panel, dan segudang fitur sRGB-nya kalau nggak salah 100% ya sRGB-nya, dan garansi 3 tahun dari Lenovo Indonesia. Oke, mari kita rakit dan kita lihat performanya seperti apa.
PC kita mulai dengan menguji kemampuannya dalam main game. Kita menggunakan Horizon Zero Dawn benchmark dengan preset Ultimate Quality di resolusi Full HD 1920x1080. Kita perhatikan di sini temperatur GPU menyentuh sekitar 70 hingga 71 dengan GPU clock di 1900-an, di atas 1900. Memori pastinya di 7000 sesuai dengan standar kecepatan memorinya. Kita lihat temperatur prosesor 56 derajat Celcius dengan frekuensi clock di atas 4100 MHz. Ini kita uji dengan kondisi casing tertutup rapat, tempered glass-nya terpasang, dan suhu temperatur ruangan saat ini sekitar 25 derajat Celcius. Pengujian selanjutnya, kita gunakan game populer Cyberpunk 2077. Ini adalah settingan yang kami gunakan di resolusi Full HD. Jadi kita pakai settingan high semua, ray tracingnya on, Psycho, DLSS di quality. Kita lihat kartu grafis temperatur 61 derajat Celcius dan sekitar 60-an ya, dengan clock 1900, kadang drop di 1800. Tapi masih ini CPU temperatur 56 dengan clock CPU ada di atas 4,1 GB, dan FPS dengan setting begini aja bisa turun, bisa serendah 50-an FPS ya. Ini karena memang crowded-nya banyak, ini di scene-nya yang crowded-nya cukup banyak. Jadi meskipun ini hanya menggunakan Ryzen 5 3600 dalam kondisi default, tapi performa karena di game seperti Cyberpunk 2077 ini lebih ke intens ke kartu grafis, di mana kartu grafis Pellet RTX GeForce RTX 3070 Gaming Pro yang kami gunakan ini masih mampu menampilkan frame rate di atas 30-an ya, meskipun ya sebenarnya ini agak kurang begitu nyaman dengan resolusi ini, jadi harus dengan settingan seperti ini. Jadi seharusnya diturunkan lagi detailnya tadi, tapi kami ingin menguji seperti apa kondisi temperatur, casing tertutup, temperatur ruangan sekitar 25 derajat Celcius dengan PC yang kami bangun ini. Kita juga menguji kemampuan multicore-nya dengan menggunakan benchmark Cinebench terbaru R23 yang cukup intens di instruksi AVX. Kita lihat saat sedang render, kecepatan prosesor Alcore di angka 4050-an ya. Kemudian temperatur mencapai 71 derajat Celcius. Sekali lagi kondisi casing tertutup dengan ambient 25 derajat Celcius. Memori kami set di XMP DDR4 3200 dan motherboard B550M Aorus Pro. Kita lihat juga temperatur VR mouse-nya itu hanya di bawah 50 derajat Celcius atau 50 derajat Celcius kalau kita gunakan monitoring dari PWM controllernya Intersil. Temperatur saat ini sekitar 72, sedang berjalan Cinebench R23. Dan saat Alcore-nya tidak ada pembebanan, kita melihat frekuensi mencapai 4,2 GHz. Ya, kita dapatkan skor sekitar 9100 untuk Cinebench R23. Ini agak sedikit rendah karena ya ini di belakangnya berjalan HW Info dan juga CPU Z. Kita sampai pada akhir video atau konten kali ini. Kami sudah menunjukkan bagaimana kami merakit dari awal sebuah PC untuk gaming yang diperuntukkan untuk gaming yang kekinian untuk saat ini. Kita juga sudah melakukan pengujian, ya nggak banyak game yang kami uji karena keterbatasan waktu. Namun kita bisa lihat dengan casing compact seperti ini, micro ATX, bisa menghasilkan sebuah temperatur atau sebuah sistem yang cukup handal. Meskipun kita lihat penggunaan prosesornya itu masih Ryzen 5 3600.
Namun tidak perlu khawatir, sebab motherboard ini dan sistem yang kita pakai ini itu udah bisa mendukung Ryzen 5000 nantinya. Ketika memang mau di-upgrade, merasa performa kurang, kita bisa upgrade hingga Ryzen 5000 series. 5950X pun tidak akan menjadi masalah ketika kita mau pasangkan prosesor itu untuk meningkatkan kinerjanya. Demikian juga, ruang untuk upgradable memori cukup luas. Kita bisa upgrade hingga 64 GB untuk memorinya, dan juga space yang masih tersedia, baik itu untuk NVMe masih ada satu buah port NVMe lagi, kemudian masih ada port untuk SATA untuk kita bisa expand lagi untuk storage yang jauh lebih besar dan lebih masif lagi. Demikian konten kami untuk build PC kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan tunggu konten kami dari MyClub ID selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya.